Ya, selamat malam teman-teman ya. Oke, bertemu kembali bersama gua Arif ya di channel Nona Timur. Oke, di video kali ini ada hal yang menarik yang menggelitik hati gua untuk gua bahas. Karena ini penting ya teman-teman ya. Penting bagi sebagian orang yang nonton video gua ini, dan mungkin menjadi tidak penting ya bagi sebagian orang yang agak berseberangan dengan kita ini. No problem, karena hidup di negara ini tentu opini kita dijamin oleh undang-undang ya. Kita bebas berpendapat. Nah, maka izinkanlah saya untuk berpendapat di video Abang Ganteng. Abang siapa ini? Abang Doni Sasaki. Ya, Abang Doni Sasaki. Aku baru tahu abang ini ternyata seorang sarjana hukum juga. Tahu dari mana bang? Orang dia jelaskan di video. Teman-teman silakan nonton videonya dari awal sampai akhir sehingga nggak ada salah pahamnya. Silakan ditonton, jangan malas tonton. Oke, gue juga membantu sih abang-abang ini menyampaikan isi hatinya melalui videonya. Namun kan seperti yang abang ini sampaikan bahwa dia agak sedikit lelah karena baru pulang jalan-jalan dan baru update konten, dan memang gue lihat memang agak sedikit lelah di wajahnya ya, sehingga perlu gue bantu menjelaskan beberapa poin yang dia sampaikan di videonya ini. Itu saja sih maksud dari saya untuk membuat video ya, karena sebenarnya saya ingin menyampaikan pendapat melalui kolom komen ya, kolom komentar di video Abang Ganteng ini. Namun karena kolom komentarnya dinonaktifin ya, jadi gue menyampaikan pendapat ya gimana, ya udah deh gue bikin video aja. Jadi gue bikin video aja lah biar teman-teman bisa lebih enak dengar. Oke, langsung saja ke inti ya, ke inti dari videonya biar nggak terlalu panjang kata teman-teman ya, daripada gue ngoceh-ngoceh nggak jelas. Oke, kita langsung saja ke inti dari videonya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Oke, jadi pernyataan pertama yang pingin gue sampaikan adalah pernyataan pertama dari Abang Ganteng ini perihal apa itu afiliator. Oke teman-teman bisa bisa tonton sendiri ya video Abang Ganteng ini. Oke, abang ini membuatkan video. Oke, yang pertama tentang apa itu afiliator. Saya juga seorang afiliator ya, tetapi saya bukan afiliator platform trading, apalagi ini namanya binary option ya. Saya juga seorang afiliator produk-produk luar negeri ya, produk ebook ya, atau video-video tentang misalkan cara untuk mencari uang di Google atau di YouTube. Oke. Saya seorang afiliator di ini namanya Clickbank ya, karena saya seorang blogger, maka saya mempromosikan produk di Clickbank ya. Nah, produk-produknya itu berupa ebook ya. Nah, ketika ada ada orang yang membeli barang ya, membeli produk, kita akan dapatkan komisi 40%, seperti itu. Oke, itu contoh yang terlalu yang terlalu ribet seperti itu ya. Ada yang lebih sederhana teman-teman. Oke, nggak salah abang menjadi seorang afiliator, nggak salah. Tetapi kembali lagi ya,
produk yang kita promosikan itu yang seperti apa dulu teman-teman. Oke, jadi mungkin awalnya di pemikiran abang ini bahwa produk ini pantas untuk dipromosikan. Ya mungkin ya pendapat abang Doni Sasaki juga ya. Bahwa binary option seperti binomo, quotex itu menjadi pantas ya untuk abang promosikan. Apalagi tadi kan ada variasi ya, iming-iming komisinya ya, mulai dari katanya ada yang 10%, 30%, 50%. Tapi abang kan nggak mau ngejelasin, memastikan karena banyak variasinya. Oke, kita nggak terlalu mempermasalahkan itu. Oke, sekarang contoh sederhana dari kita mempromosikan barang, mempromosikan jasa ya, biar kita dapat komisi. Oke, contohnya apa ya? Oke, ini ada yang lebih simpel nih. Saya mempromosikan gaji yang bagus ya, yang tinggi untuk anak-anak di bawah umur, atau nggak usah lah di bawah umur, untuk cewek-cewek ya, dengan kerja gampang ya, menjadi PSK, tetapi di germo yang bayarannya lumayan bagus ya. Saya disuruh mencari itu ya, mencari cewek-cewek ya, mencari anak gadis untuk menjadi pelayan bos-bos besar. Nah, tentu dalam bahasa pemasaran ya, dalam bahasa rayuan gua ke cewek-cewek itu, mau nggak lu kerja di sini, kerjanya seperti ini ya, menjadi pelayan om-om gitu kan, dan di tante yang ini bayarannya lebih fantastis, lebih bagus. Nah, gua analogikan seperti itu teman-teman ya. Nah, itu juga afiliasi, itu juga kita mempromosikan jasa, sama seperti yang abang Doni jelaskan ya. Afiliator ya, itu juga gue sebagai orang pihak yang mempromosikan ya, gue dikatakan sebagai afiliator ya, kira-kira seperti itu abangku. Nah, dalam hubungan dengan binary option yang abang promosikan, mungkin bagi abang ya nggak ada salah, karena di situ abang mendapat ya profit ya. Ya nggak ada salah sih, menurut gua abang nggak ada salah mempromosikan, itu hak abang. Cuman ya balik lagi ya, abangku yang ganteng, abang Doni Sasaki, kalau gua bilang dosa, aduh terlalu dini atau terlalu ekstrim gua bilang dosa. Ini kan balik lagi ke pribadi kita tuh. Banyak kemarin gue tonton video tuh teman-teman afiliator yang pada akhirnya tobat ya, tetapi ketika abang menyampaikan lagi di video ini tentang definisi afiliator, aduh, saya merasa hati saya itu agak luka, tergores sedikit lah abangku. Udahlah, nggak usah, simple kok abang. Saya rasa abang bukan orang yang bodoh lah, abang orang smart lah. Abang tadi menyampaikan di video bahwa abang adalah seorang sarjana hukum. Abang bisa membedakan lah produk, barang atau jasa yang layak untuk abang promosikan. Memang abang mengajarkan teknik-teknik jitu untuk berpenghasilan di produk itu. Tuh, abang diajarkan kepada membernya, benar. Tapi kan ya abang seorang sarjana hukum, tahulah. Abang seorang sarjana, tahulah gimana komposisi masyarakat, komposisi rakyat Indonesia ini kawannya. Kita sebagai kaum yang terpelajar
kita tentu tahu. Terus terang abang, saya pernah bermain di Binomo, karena di waktu pandemi kemarin ya, ini saya menyampaikan apa adanya. Jujur saya mencari di YouTube tentang cara cepat menghasilkan uang, secara online. Nah, aku tuh ketemu video-video kayak video-video yang main trading ini, trading binary option ini. Aku nemu videonya. Kemudian ya tanpa babi bu, tanpa mikir panjang, gue langsung daftar, langsung deposit. Ditambah lagi ya gue kan masuk grup VIP juga, grup VIP-nya salah satu mentor binary yang gue bahas di video sebelumnya. Gue masuk ke grup VIP. Nah, yang membuat gue makin tertarik itu di grup VIP adalah itu adanya trading bareng. Ya secara misalkan trading bareng, masa sih sama master sama suhu gue bakalan loss? Ya nggak mungkin lah, pasti lebih banyak profitnya. Oke, teman-teman yang pernah masuk di grup VIP dan trading bareng dan hari ini udah kaya atau profit konsisten, silakan sanggah video gua ini, silakan kirim di kolom komentar. Dan satu lagi ya teman-teman ya, kenapa dulu gua gabung di grup VIP? Karena dari semua video-video teman-teman afiliator ini atau teman-teman youtuber binary ini, itu di kolom komentarnya nggak ada komen yang jelek, semuanya komennya bagus semua, bagus banget. Nggak ada yang bilang komen, wah gue udah coba nih trading loss, kok bisa gitu ya. Oh ternyata setelah gue dalam itu, ternyata teman-teman ini sering mengadakan giveaway. Nah, giveaway itu diambil dari komen-komen yang bagus-bagus, komen-komen cantik. Ya para afiliator kan mungkin giveaway itu salah satu teknik kali ya. Kalau abang ini mungkin nggak pernah buat giveaway, tapi ada teman-teman mentor atau afiliator lain tuh ada yang giveaway motor, ada yang giveaway uang tunai atau uang cash. Wow, berarti memang hebat loh abang-abang ini, trading tuh selalu profit. Makanya uangnya dibagi-bagi ke membernya ya, dan melakukan giveaway ketika mereka membuat video secara live. Wow. Nah, jadi itu tanggapan gua tentang pernyataan pertama dari abang Doni Sasake ini, si abang ganteng ini, tentang apa itu afiliator. Ya, gua nggak bisa bilang abang Doni ini salah tentang apa yang dipromosiin, tapi teman-teman yang otaknya masih waras ya silakan beropini atau memberikan komen tentang afiliator yang pantas ya, afiliator yang pantas ya, tolong tanda kutip. Kalau yang abang ini promosikan produk yang pantas ya, si Binomo atau binary option ini adalah produk yang pantas untuk dipromosikan, ya silakan teman-teman renungkan sendiri ya, silakan teman-teman berpikir dan berkesimpulan sendiri. Kalau saya pribadi sih masih banyak produk yang pantas untuk dipromosikan, karena kalau produk yang kurang pantas yang kita promosikan, dan saya analogikan dengan contoh saya mempromosikan jasa agar saya mendapatkan komisi ketika saya mendapat cewek-cewek.
menjadi PSK, dan teman-teman analogikan dengan produk binary option ini yang dipromosikan oleh teman-teman afiliator ini, kira-kira produk ini pantas nggak ya dipromosikan ke rakyat Indonesia yang dalam tanda kutip kita ini dari berbagai kalangan. Ya, masyarakat Indonesia ini kan maunya instan, teman-teman. Ya, teman-teman, kalau di Telegram itu banyak banget loh yang penipuan investasi, yang nitip duit 700.000, 3 jam kemudian dapat 7 juta. Masih banyak aja yang tertipu, masih. Ya, secara psikologi itu kayak terhipnotis gitu loh. Apalagi ya teman-teman ya, mungkin untuk kebutuhan sehari-hari, bayar sekolah, dia rela meminjam ke tetangganya dengan 700.000, 3 jam kemudian dia dapat 3 juta. Itu pun masih sering ketipu. Itulah kita rakyat Indonesia. Apalagi ini dengan teknik trading yang diajarkan, pasti kita makin percaya. Ditambah iming-iming trading bareng. Ya, gue nggak menyalahkan abang ini, tapi ada beberapa channel atau beberapa afiliator yang seperti itu. Dan ketika trading bareng, lossnya itu beruntun. Dan itu udah gue alami. Teman-teman bisa tonton video gue udah sampaikan di beberapa video gue sebelumnya. Oke teman-teman, jadi perihal apa itu afiliator yang disampaikan oleh abang ganteng Doni Sasake, dalam tanda kutip abang yang cukup smart karena dia adalah seorang sarjana hukum. Silakan teman-teman pertimbangkan, atau silakan teman-teman berkesimpulan tentang produk yang dia promosikan ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, itu baru satu poin. Kemudian di poin berikutnya, di pertengahan video yang dia sampaikan, teman-teman bisa tonton sendiri. Ini saya langsung saja. Apakah Binomo ini scam atau penipuan? Ya, oke, saya langsung menanggapi ya. Untuk lengkapnya penjelasan dari abang Doni ini teman-teman bisa tonton videonya. Ya, namun perlu saya jelaskan teman-teman. Oke, jadi begini teman-teman. Si Binomo ini memang nggak menipu. Trading di binary option ini, ketika kita deposit, kita profit, atau masih ada dana kita, bisa kita withdraw atau bisa kita tarik kembali ketika memenuhi syarat untuk bisa di withdraw. Dan itu cepat, prosesnya 15-30 menit. Di sana bukan menipu scam tuh dalam tanda kutip seperti ini teman-teman. Kita udah, misalkan saya ngasih duit, deposit duit, tiba-tiba duit saya tuh hilang ya, tiba-tiba kabur gitu, dan saya tidak bisa ngapa-ngapain di sana. Oh, berarti emang scam, ini penipuan. Di sana memang nggak ada penipuan, tetapi teman-teman ya, di banyak beberapa video review, ada di beberapa channel yang menunjukkan ketika bertrading itu ada perbedaan panjang pendek chart. Ya, ada panjang pendek chart yang yang menunjukkan bahwa ketika kita trading di platform ini itu seperti dimainkan, kita seperti dipermainkan, seperti itu ya. Kalau teman-teman yang tidak percaya, silakan aja nyoba. Udah banyak bukti kok, teman-teman bisa searching, dimana ketika dua handphone ya, mereka open posisi di pair yang sama ya, di pasangan mata uang yang sama, tetapi di sana
ada panjang pendek, ya ada candle di detik yang sama yang panjangnya tidak sama. Ada, itu ada buktinya, silakan teman-teman cari. Ya, apakah itu scam? Saya rasa sih nggak scam. Cuman menjadi capek bagi kita yang udah belajar technical analysis. Ya, technical analysis ketika kita bermain di binary adalah technical analysis yang kita pelajari di forex atau di kripto, ya, tentang apa itu support resisten, tentang apa itu tren. Sebenarnya sesederhana itu teman-teman, ya, sederhana itu. Tapi kenapa bisa loss? Ya, saya terus terang, saya join di beberapa channel, termasuk Doni Salmanan. Saya masuk di grup VIP-nya. Di grupnya di grupnya Indra Ken saya nggak gabung, karena di situ dia minta deposit minimal 700.000. Saya nggak ada dana segitu. Dan mainnya di binomo, saya kurang suka binomo. Di grup VIP-nya Mas Ben, saya gabung situ juga. Tapi setelah gabung saya langsung saya langsung withdraw lagi. Nah, jadi saya gabung di Doni Salmanan karena persyaratan untuk join itu kita cuman menggunakan dana 200.000. Namun setelah deposit saya withdraw lagi. Nah, tujuan untuk apa? Saya untuk mempelajari teknik apa sih agar bisa profit. Tekniknya ya itu doang teman-teman. Itu masih seputar sama kayak kita belajar di forex, tentang candle bullish, candle bahwa tren itu akan bearish, tentang hammer, shooting star, tentang kapan itu tren itu sideways. Itu doang kok teman-teman. Kalau kita memahami technical analysis, boleh dibilang kalau open posisi 10 kali, ya 80% bisa profit lah. Kita nggak bodoh-bodoh amat kok. Cuman kan kalau kita semua 1 juta orang trading, dan setelah kita mempelajari technical analysis, ya 1 juta orang dalam sehari kita trading dan 80% kita profit, apa nggak bangkrut tuh si broker? Gimana caranya si broker tetap hidup? Ya pastilah dia juga main, bro. Nah, platform yang main ini itu apa sih namanya? Kalau bukan betting atau judi. Jadi waras lah kita mikir, ya teman-teman, ya, waras lah. Kita lebih jernih berpikiran. Dan tentu abang ganteng ini yang sarjana hukum pasti pemikirannya lebih cerdas. Masa abang ini kalah sama mantan afiliator? Gue nggak tahu sih gelar mereka apa sih, tapi mereka mau mengakui bahwa mereka di situ merasa ada sedikit rasa bersalah gue mempromosikan produk semacam ini. Ya mungkin ini cuma pesan sosial aja sih. Ya kembali lagi sih ke hati nurani. Nah, itu tanggapan gue tentang binomo itu scam atau enggak sih, penipuan atau enggak sih. Ya enggak, orang gue deposit, gue profit, ya enggak bisa withdraw. Dan kejadiannya seperti itu. Artinya enggak ada uang gue yang dilariin kayak penipu-penipu yang teman-teman lihat di online kayak di channel Telegram. Teman-teman udah transfer, tiba-tiba ya nomor teman-teman diblokir. Ini enggak. Kita ya cuman kan ketika teman-teman trading enak-enak, dikocok tuh sama market.
dikocok sama market. Maka para afiliator atau termasuk teman-teman termasuk abang ini pasti mengajarkan, ayo jaga money management, trading secukupnya. Kalau ada stop loss, ada stop profit, jangan nafsu. Alah guys, gimana sih nggak nafsu? Lu deposit 200.000, main 14.000, nunggu momen yang buat profit 30 menit sampai setengah jam lu nunggu momen. Ya masyarakat kita ini, orang Indonesia ini, ya elah, gua nggak bohong ya, gue juga gitu guys, trading 14.000, kapan gue jadi kaya? Ya maksudnya kapan jadi kaya? Ya kayak teman-teman sampein di video itu, teman-teman yang tulis, yang buat gede-gede di thumbnail video, modal 140.000 jadi 5 juta. Aduh, ini mainnya gimana? Di parlay ya? Capek lah gue kalau bahas yang kayak gini guys. Teman-teman bisa ngasih kesimpulan lah. Ya teman-teman komen lah kalau yang udah profit konsisten, yang sekiranya join di grup-grup VIP itu udah pada kaya. Kita lihat berapa persen sih. Persen tuh misalkan gini, dari 10.000 member di grup VIP, berapa persen? 70% kah? 50% kah dari member yang udah pada kaya? Minimal ya mendekati para afiliator. Orang kan trading bareng, benar nggak? Anak bisa bareng kan? Ayo komen lah di video gue ya, atau teman-teman buatlah video sendiri mengomentari video yang gue sampaikan ini ya, biar kita sama-sama enak gitu loh. Oke, terus di video ini abang gantengku yang sangat smart ini menyampaikan, abang Doni Sasaki menyampaikan bahwa apa ya? Gue udah lupa nih. Oke, gue ingat. Dia menyampaikan bahwa pemerintah itu seharusnya tegas bahwa trading seperti ini, binary option seperti ini tuh emang nggak boleh di negara ini ya. Trading seperti itu nggak boleh. Oke, kawanku yang ganteng, abang sarjana hukum ini ya kawannya, kalau binary option ini kalau memang dia nggak dilarang di Indonesia, kenapa domainnya diganti-ganti? Hari ini domainnya misalkan binomo.com, tiba-tiba nggak bisa diakses, besok namanya menjadi binomotrading.com, besok diblokir, lusa namanya diganti. Diblokir tuh nggak bisa diakses di Indonesia gini loh ya. Berarti secara nggak langsung trading jenis binary option ini itu belum diterima di Indonesia sama pemerintah. Yang blokir kan pemerintah, siapa lagi? Jadi abang yang cukup smart ini nggak usah mempertanyakan legalitas trading binary ini, bosku, kawanku yang ganteng ini. Nggak usah lah abang pertanyakan legalitas. Sama kayak pernyataan abang Indra Kents itu, binary option ini kan, binomo quote ini kan udah lama, udah dari 5-6 tahun yang lalu. Kenapa baru sekarang diributin? Malas gue aja. Teman-teman buat kesimpulan aja lah sendiri, pakai logika ya. Oke teman-teman, aku ada cuplikan nih dari salah satu website
Kalau memang pemerintah nggak perlu nggak melarang trading di platform seperti ini, platform binary, ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini gue coba baca di hukumonline.com ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ya, di situ dijelaskan ya bahwa Bapeti bahwa ada lebih dari 92 domain binary option ya, itu yang telah diblokir. Benar diblokir. Coba kita buka nih. Coba ya. Binomo. Coba kita cari kata Binomo. Coba kita cari. Coba teman-teman buka ini nih. Bisa nggak dibuka ini? Tuh, nggak bisa diakses. Udah diblokir nih pemerintah. Coba teman-teman buka Binomo Street Web.com. Coba teman-teman buka yang ini. Bisa. Ini kemungkinan belum diblokir juga nih sama Bapeti ini. Ini bisa dibuka. Tapi yang ini nggak bisa dibuka. Tapi coba kita buka pakai VPN. Ini coba aku nyalain VPN-nya. Kita buktikan aja teman-teman. Bisa nggak dibuka? Oke, ini bukan pakai IP Indonesia, ini pakai IP dari Prancis ya, teman-teman bisa lihat ya. Coba kita reload ya. Bisa nggak dibuka? Bisa. Itu ya teman-teman, bisa dibuka ya. Jadi sederhana sekali teman-teman. Jadi nggak usah lah kita bilang binary option gini pemerintah nggak peduli. Karena trading seperti ini ya elah. Udahlah, aku nggak mau bahas terlalu. Udah terlalu banyak video yang membahas tentang jenis trading binary option ini, terlalu banyak ya. Saya nggak terlalu berpanjang kali lebar. Cukup kita ngasih bukti seperti itu ya. Oke, yang terakhir Bang siapa? Doni Sasaki ya. Menyampaikan atau mengusulkan kepada pemerintah agar teman-teman nonton sendirilah. Gue agak sakit perut deh kalau ngebahas ini. Oke, teman-teman, gue minta maaf kalau terlalu ngoceh ya, terlalu ngalor ngidul. Silakan gue dibenci bagi yang mau membenci karena isi konten gue, dan silakan jika ada teman-teman yang masih peduli terhadap sesama, ya silakan mengapresiasi video yang gue sampaikan ini. Di YouTube ada komen, silakan di komen di video gue. Jika video gue bermanfaat, silakan like, silakan di subscribe jika ini konten ini bermanfaat ya. Jadilah sebagai konten kreator yang bijak dan cerdas, dan jadilah sebagai penonton dan komenlah yang bijak dan cerdas ya, agar orang ketika membaca komen kita dan menonton video kita itu bisa menilai kualitas konten kita dan kualitas personal kita ya, tentang siapa kita. Itu publik akan menilai. Saya siap dinilai dari konten yang saya sampaikan ini. Dan Abang Doni Sasaki, sarjana hukum, saya berhak untuk menilai Abang sebagai orang yang menyampaikan video di channel Abang ya. Oke
guys, sekian video dari gua kali ini. Lama gua nggak buat video, namun karena ada konten yang menarik dari Abang Doni Sasake, maka gua perlu buat konten juga. Siapa tahu rame yang nonton, nambah like, nambah subscribe di channel gua. aduh gua nyari konten kok segini amat sih. Oke lah teman-teman, sekian saja dari gua Arif di channel Nona Timur. Oke, silakan dikritik gua ya kalau apa yang gua sampaikan ini gak benar atau salah. Oke, di video selanjutnya teman-teman gua akan bahas aktivitas-aktivitas terkini di channel-channel Telegram feed beberapa afiliator terkenal ya, karena gue masih join di sana. Kira-kira mereka menyampaikan apa? Oke, tunggu di video gue besok, akan gue buat atau gue buka di sana ya. Silakan subscribe dan like video gue ini, silakan subscribe channel gue sehingga teman-teman bisa mendapatkan info-info yang penting, info-info dari orang yang masih waras. Teman-teman nilai sendiri gue masih waras enggak? Mudah-mudahan gue masih waras ya. Masa sih gue gak waras? Oke, see you guys, karena ini udah jam 11 malam, setengah 12. Gue izin pamit ya guys. Oke, see you di next video. Bye bye.